Bab 272. Chuck berpikir Willa tidak baik mengajarinya cara bertarung karena dia sangat sibuk. Tapi Chuck masih merasa sedikit senang setelah mendengar kata-kata ibunya. Bu, apakah Bibi Logan benar-benar akan datang? Ya, selama yang Anda inginkan, dia akan berada di sini dalam 3 jam. Kata Karen. Tepat sekali. Bibi Logan sangat baik dan lembut. Selama dia mau, dia pasti akan segera datang dengan pesawat. Ketika dia memikirkan dia mengajarinya. Metode seperti apa yang akan dia gunakan untuk mengajar? Apakah dia bersedia memukulnya? Atau akankah dia mengajar sambil bergandengan tangan? Namun, lebih baik tidak mengganggunya. Bu, jangan repot-repot. Ibu bisa mengajariku. Chuck mengambil keputusan. Mungkin Bibi Logan tidak bisa tegas karena dia tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Willa, yang selalu lembut dan tersenyum, padanya ketika dia menjadi galak padanya. Oke, aku akan mengajarimu. Ayo pergi. Kata Karin sambil tersenyum. Kemudian, dia membawa Chuck ke atas dengan lift. Karen senang melihat ekspresi Chuck barusan. Dia berpikir, jika putraku bisa bersama Willa, itu yang terbaik. Tentu saja, Willa, kamu harus punya ide juga agar bisa berhasil. Pikir Karen. Bu, bukankah kita sedang mengemudi? Chuck bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak kali ini. Kita naik helikopter. Karen menekan tombol di lift dan pergi ke puncak gedung bersama Chuck. Chuck melihat sebuah helikopter diam-diam menunggu di helipad. Itu adalah helikopter yang sama yang mengirim daging sapi ke Zelda terakhir kali. Keren abis. Chuck sangat senang karena ini adalah pertama kalinya dia mengendarainya. Karen membawa Chuck ke kapal, dan dia merasa sangat ingin tahu. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa Betty yang mengemudikan helikopter. Dia menyapanya, Tuan Muda. Dan Chuck menyambutnya dengan bersenandung. Karen tertawa, apakah kamu menyukainya? Saya bersedia. Jawab Chuck. Dia berpikir, alangkah baiknya jika saya memilikinya. Saya bisa terbang kapan saja saya mau. Namun, harga helikopter jenis ini mencapai puluhan juta dolar. Chuck belum memiliki kepercayaan diri untuk membelinya. Meskipun tidak masalah untuk meminta uang kepada ibunya untuk membeli satu, lebih baik tidak. Aku akan memesankan untukmu jika kamu suka. Betty, pesan yang terbaik dari pabrik di Amerika Serikat. Kata Karen. Yang harganya 50 juta dolar, kan? Tanya Betty. Ya. Karen mengangguk. Betty mengangguk dan segera mulai menghubungi pabrik. Chuck sangat terkejut. Dia akan memiliki sebuah helikopter, dan itu bernilai 50 juta dolar. Dia tersenyum senang dan berkata, terima kasih, Bu. Bocah bodoh, ini hadiahmu untuk pelatihan ini. Karen tersenyum, Betty, ayo pergi. Ya. Betty sangat maha kuasa, dia bahkan bisa mengemudikan helikopter. Segera, setelah baling-baling berputar dengan kecepatan tinggi, Chuck merasa seolah-olah terbang di udara. Wow, perasaan ini sangat bagus. Chuck juga menantikan helikopter yang dipesan Betty dan berharap itu akan tiba dengan cepat. Helikopter pergi ke suatu arah. Chuck bersemangat sepanjang jalan, tetapi setelah terbang sekitar 1000 km, Chuck menemukan bahwa ada hutan di bawah mereka. Itu tampak seperti hutan purba. Apakah dia akan memasuki hutan untuk pelatihan bertahan hidup? Kami di sini. Chucky, persiapkan dirimu dalam 20 hari ini. Setelah 10 hari pertama, aku hanya akan mengajarimu keterampilan dasar bertarung. Kata Karin dengan sungguh-sungguh. Berjuang tidak sesederhana kedengarannya. Paling tidak, Karen memiliki kekuatan sekarang karena dia telah berlatih sejak dia masih kecil. Chuck sudah lama dipersiapkan. Dia berharap dia bisa lebih kuat, jadi dia bisa pergi dan mencari VT secara langsung. Helikopter turun perlahan, dan Chuck membawa ranselnya sendiri di punggungnya. 10 hari kemudian, ibunya bermaksud melatih tubuhnya dan keterampilan bertarung yang membutuhkan kekuatan fisik dan refleks sebagai pendukung, keterampilan itu akan datang kemudian. Chuck percaya bahwa dia bisa melakukannya. Juga, Chucky, kamu harus ingat dengan jelas bahwa pikiranmu sangat penting. Karen masih serius saat dia melanjutkan. Bu, maksudmu, jangan jadi orang suci. Chuck mengerti karena ibunya telah menyebutkan bahwa bertarung adalah keterampilan untuk membunuh. Tanpa kekejaman, tidak ada cara untuk mempelajari pertempuran semacam ini. Ya. Kita sudah sampai di tempat itu. Karen berkata sementara Betty sudah menemukan tempat untuk menghentikan helikopter. Chuck ragu-ragu dan mengambil $300 yang diberikan ibunya kepadanya. Dia turun dari helikopter karena beberapa orang datang ke arah mereka dari kejauhan untuk menjemputnya. Kemudian, Chuck mengikuti orang-orang ini pergi. Ayo pergi ke ruang kendali. Karen turun dari helikopter, diikuti oleh Betty. Presiden Lee, ada banyak anak dari keluarga kaya lain yang juga di sini untuk pelatihan. Yayasan Tuan Muda Miskin, jadi dia mungkin menderita kerugian. Betty khawatir. Kekalahan adalah proses pertumbuhan yang tidak bisa dihindari. Karen berkata, tetapi jika seseorang mengambil keuntungan dari anak saya tanpa alasan, saya tidak akan melepaskan mereka dengan mudah.
Kilatan cahaya dingin keluar dari mata Karen. Ya Tuhan, ada helikopter datang dari luar tadi. Apakah kamu melihatnya? Helikopter itu tidak semahal itu. Aku punya satu di rumahku. Harganya hanya lebih dari 8 juta dolar. Bukannya aku tidak mampu membelinya. Ini adalah sekolah pelatihan. Tidak banyak orang di sekolah itu, jumlahnya hanya sekitar 10 orang atau lebih, baik pria maupun wanita. Ketika mereka mendengar suara helikopter mendarat barusan, mereka mendiskusikannya sedikit. Chuck dibawa oleh seseorang, tetapi dia tidak menarik perhatian orang lain. Lagi pula, ada beberapa orang yang datang bersama. Mereka semua adalah orang kaya yang datang untuk berlatih. Chuck berpikir bahwa seharusnya tidak perlu menghabiskan uang di tempat seperti itu. Mungkin ibunya tidak perlu memberinya 300 dolar itu. Chuck dengan santai menemukan tempat untuk berdiri. Baru saja dalam perjalanan ke sini, ibunya telah memberitahunya betapa kejamnya proses pelatihan ini. Chuck siap secara mental. Hei, kamu anak siapa? Seorang pemuda sembrono datang dan berteriak pada Chuck. Chuck tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak mungkin orang miskin, kan? Ayahku adalah Gary Aiken, dan perusahaan Grow Gary adalah milik ayahku. Pemuda itu berbicara dengan nada sombong. Chuck tetap diam. Dia datang ke sini untuk melatih dirinya sendiri, bukan untuk memamerkan kekayaannya. Jika dia benar-benar ingin memamerkan kekayaannya, orang-orang ini sama sekali bukan tandingannya. Chuck tidak mau repot-repot berbicara. Hei, kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu meremehkanku? Atau kamu bangkrut? Pria muda itu mendorong Chuck dengan tangannya. Dia kemudian berkata, jika kamu bisa menjadi bawahanku. Aku akan menjagamu. Haha, bawahan. Ada siswa lain yang tertawa ketika mereka mendengarnya. Chuck mengerutkan kening. Apa yang dilakukan orang-orang ini di sini? Pada saat ini, seorang wanita datang. Dia mengenakan pakaian kamuflase, tetapi pakaian longgar itu masih tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang melengkung. Banyak mata pria yang tertarik padanya. Karena dia sangat cantik. Diam. Mulai hari ini, aku pelatihmu, Vivian. Kamu akan tinggal di sini selama 10 hari. Dalam 10 hari ini, siapapun. Suara wanita cantik itu sekeras baja saat dia berbicara. Hei, seorang gadis cantik akan mengajari kita? Mengapa kamu tidak mengajariku sesuatu yang lain? Misalnya, ada seorang pria muda kaya yang menggodanya sambil tersenyum. Kepala bor Vivian menghampirinya, mengangkat tangannya, dan menampar wajahnya. Jepret! Bocah kaya itu pingsan, dia tidak bisa menahan satu pukulan pun. Orang-orang di tempat kejadian tercengang. Dilihat dari nyali yang mereka miliki, mereka yang datang ke sini kaya atau berkuasa. Chuck juga tercengang. Teknik wanita ini hampir sama bagusnya dengan teknik Betty. Sampah! Vivian berkata dengan dingin pada bocah yang pingsan itu. Dia kemudian melirik semua orang di sekitar dan berkata, kalian semua sampah. Aku. Semua orang terdiam. Kata-katanya memprovokasi banyak orang. Orang-orang ini adalah tuan muda dari keluarga kaya, bagaimana mungkin mereka tahan dengan penghinaan semacam ini? Segera, mereka bersumpah dengan keras. Beberapa dari mereka sudah bergegas mencoba untuk memukulnya, tetapi dalam sekejap mata, lebih dari selusin orang tergeletak di tanah dan meratap kesakitan. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan Vivian? Hanya satu orang yang masih berdiri, dan itu adalah Chuck. Kamu sampah, pengecut. Dia menghina kami, namun kamu tidak mengambil tindakan apapun. Seorang siswa yang dipukuli marah ketika melihat Chuck berdiri diam. Siswa lain juga meremehkan, pengecut seperti itu. Pergilah ke neraka. Dia benar-benar tidak berguna. Bagaimana kita bisa berlatih dengannya? Menurut pendapat saya, dia hanya orang miskin. Dia terbiasa dimarahi, terbiasa patuh seperti anjing, dan tidak berani melawan. Aku juga berpikir begitu. Lihat wajahnya yang pecundang. Dia bisa masuk neraka. Para siswa yang tergeletak di tanah mengejek dengan marah. Setelah itu, Vivian datang dan menatap mata Chuck. Dia memarahi, kamu sampah. Kamu dulu juga sampah. Chuck mendengus santai, tidak ada ekspresi di wajahnya. Para siswa tiba-tiba tercengang. Apa? Apa yang orang ini katakan? Mata Vivian dingin ketika dia bertanya, siapa namamu? Chuck meriam. Oke, aku akan mengingatmu. Vivian berbalik dan berjalan pergi saat dia memerintahkan, bangun, kalian semua sampah. Orang-orang ini bangkit, dan mereka semua menatap Chuck sambil bergumam. Anak laki-laki ini memiliki mulut yang cerdas. Pada pandangan pertama, Anda dapat mengatakan bahwa dia miskin. Itu benar. Dia pasti sudah terbiasa menyanjung orang. Kita harus menjauhinya. Aku tidak mau berada di kelas bawah. Aku juga. Omong-omong, siapa yang datang ke sini dengan helikopter di luar tadi? Aku tidak tahu siapa itu, tapi jelas bukan orang Chuck ini. Nada mereka sarkastik. Dalam pandangan mereka, semua orang dipukuli kecuali Chuck, dan orang seperti itu adalah sampah. Bab 273.
Chuck tidak memperhatikan pembicaraan kosong ini. Dia datang ke sini untuk melatih dirinya sendiri. "Yah, kalian semua sampah bisa istirahat sekarang," ucap Vivian lalu pergi. "Oh, aku lapar. Ayo makan." "Ya, ya, kami baru saja dipukuli. Sekarang, ayo makan. Pergi." Orang-orang ini semua adalah anak-anak manja dari keluarga kaya. Ketika mereka melihat bahwa sudah waktunya makan, mereka segera pergi ke kantin untuk makan. Sekolah ini terletak di kawasan hutan, dan tidak ada tempat hiburan di sekitarnya, apalagi restoran kelas atas. Chuck mengikuti mereka, dia juga lapar. Tetapi ketika dia tiba di kantin, dia tercengang. Hidangan di sini seperti pakan babi, tapi harganya mahal. Satu kali makan akan berharga 80 hingga 90 dolar. Saya hanya punya 300 dolar. Bagaimana saya harus membelanjakannya? Pikir Chuck pada dirinya sendiri. Chuck berjalan berkeliling untuk melihat piring, pada akhirnya, dia hanya mampu membeli roti 5 dolar. Dia harus menghemat uang. Chuck kelaparan. Merasa tertekan, dia membeli 2 roti. Dengan ini, dia memutuskan bahwa dia hanya bisa makan 1 kali pada hari berikutnya. Ibunya benar-benar memperlakukannya. Lihat dia, orang yang sangat malang. Dia hanya bisa makan roti. Jika kamu tidak punya uang, mengapa kamu datang ke tempat seperti ini? Jangan turunkan kelas kami. Pergilah ke neraka. Itu benar. Kita harus berhati-hati ketika kita tidur di malam hari. Orang seperti itu, jika dia tidak punya uang untuk makan, dia akan mulai mencuri. Saya pikir dia di sini hanya untuk mencuri uang. Para siswa ini memandang rendah Chuck dan waspada terhadapnya. Chuck mengabaikan mereka dan duduk di sudut. Dia berencana untuk tidur setelah makan karena dia merasa lelah. Tiba-tiba, seorang gadis cantik yang tampak seperti berusia 18 tahun datang kepadanya, memegang sepiring makanan di tangannya dan tersenyum, "Hei, apakah kamu akan makan roti saja? Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Ini, ambil ini hadiahku." Piring itu diisi dengan daging. Ludah melihat pemandangan itu. Dia bertanya. Tiba-tiba, seorang gadis cantik yang tampak seperti berusia 18 tahun datang kepadanya, memegang sepiring makanan di tangannya dan tersenyum, "Hei, apakah kamu akan makan roti saja? Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Ini, ambil ini hadiahku." Piring itu diisi dengan daging. Chuck menelan ludah melihat pemandangan itu. Dia bertanya, "Ini untukku?" Mengapa siswa ini memberinya makanan tanpa alasan? Namun, Chuck belum makan sepanjang hari. Melihat begitu banyak daging, dia benar-benar tidak bisa menahan diri. "Ya, ini untukmu. Makanlah." Gadis cantik itu tersenyum. "Terima kasih." Chuck berkata padanya dan memakan dagingnya. "Apakah itu enak?" Dia bertanya. "Lezat." Chuck bergumam sambil mengunyah sepotong daging. "Benarkah? Anjing saya juga berpikir begitu." Gadis cantik itu tertawa terbahak-bahak. Chuck segera terdiam dan meludahkan seteguk makanan. Sambil mengerutkan kening, dia menatapnya dan bertanya, "Apa maksudmu?" Dia menyeringai dan berkata, "Apa maksudku? Tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa kamu memakan makanan yang aku berikan untuk anjingku? Kamu seekor anjing, bukan?" "Ya, seharusnya begitu. Kamu menyanjung kepala Bor dengan baik. Sekarang, kamu bahkan bisa menanggungnya ketika dia menyebut kami sampah. Kamu lebih pengecut daripada anjing." Gadis cantik itu tersenyum, tapi senyumnya penuh sarkasme. Siswa lain tertawa terbahak-bahak. "Lebih pengecut dari anjing? Haha, dia anjingnya." Para siswa berjalan mendekat dan mencibir. Chuck berdiri dengan tatapan dingin di matanya. "Teruslah makan, dasar anjing pengecut." Gadis cantik itu tertawa dan melanjutkan, "Biarkan saya memberitahu Anda, kami semua baru saja dipukuli, tetapi Anda tidak. Apakah Anda tahu itu membuat Anda pengecut? Di mata saya, pengecut adalah anjing. Makan. Makan cepat." Seorang pria muda datang, menunjuk Chuck dan menggeram. "Makanlah, pengecut." Siswa lain juga geram dengan kejadian tadi. Pecundang macam apa Chuck itu? Bagaimana dia bisa bertahan dimarahi sebagai sampah? Apakah dia bahkan seorang pria? Dia lebih buruk dari seekor anjing. Chuck diam-diam memasukkan roti itu ke dalam sakunya. Ini adalah makan malamnya, dan dia tidak bisa mengotorinya. Kemudian, dia meraih piring di atas meja dan hendak menghancurkannya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan bersembunyi dan mundur ketika masalah datang kepadanya. "Apa yang kamu lakukan?" "Letakkan." Pada saat ini, ahli Bor Vivian masuk. Dia jelas seorang wanita, tetapi suaranya sangat keras sehingga mengalahkan semua orang di kantin. Chuck ragu-ragu sejenak sebelum dia berhenti, dan semua orang di restoran juga terdiam. "Haha, pengecut.
Kamu baru saja akan memukulku, bukan? Ayo, pukul aku. Apakah kamu pikir kamu mampu untuk memukulku? Jika kamu berani menyentuhku, aku akan menangkapmu. Dibunuh hari ini. Pemuda itu menyeringai. Namanya Larry Dakolta, dan keluarganya kaya. Jika dia tidak dipaksa untuk datang ke sini, dia tidak akan pernah datang ke tempat sepi seperti itu. Orang lain yang hadir juga memiliki mentalitas seperti ini, jadi mereka semua kesal. Chuck Kendon, kamu tidak diperbolehkan bertarung dengan orang lain di sini. Jika kamu bergerak, kamu bisa segera pergi. Vivian berkata dengan nada terpotong. Chuck terdiam. Dia meletakkan piring di tangannya dan berpikir, aku tidak bisa mengecewakan ibuku. Aku harus menanggungnya. Kamu pengecut. Beraninya kamu mencoba memukulku? Larry mencibir. Siswa lain semua menertawakannya dan berpikir, dasar pengecut. Kami baru saja disebut sampah oleh kepala bor, tetapi dia tidak melawan. Sekarang dia dipanggil anjing, dia masih tidak melawan. Apa sepotong sampah? Chuck memelototinya, dan Larry mencibir. Dia mendekati Chuck dan berkata, mengapa kamu menatapku? Pukul aku. Kalau tidak berani memukulku, jangan lihat aku. Seekor anjing pengecut. Haha. Ayo makan. Aku akan mentraktir semua orang. Hari ini. Tapi aku tidak merawat anjing. Haha. Setelah Larry pergi, siswa lain juga pergi. Ejekan di wajah mereka terlihat jelas saat mereka duduk untuk makan. Chuck menghela nafas, mengemasi barang-barangnya, dan keluar untuk menanyakan di mana asrama itu. Dia makan roti kukus dan akan tidur. Vivian menatap Chuck dan bergumam pada dirinya sendiri, Chuck Kendon ini tidak buruk tapi sisanya. Di dalam ruangan yang lembab, Yvette memegangi perutnya yang kesakitan dan memuntahkan seteguk darah. Sampah! Apa kamu pura-pura mati? Bangun! Pria itu datang dan menendang Yvette dengan kakinya. Yvette menderita. Dia menatap batu tajam tidak jauh dari tanah. Baru saja, dia akan menyelinap ke arahnya, tetapi dia melihatnya. Senjata yang dia temukan dilempar ke tanah oleh pria itu begitu saja. Dia merasa bahwa dia akan segera mati. Bangun! Pria itu berteriak. Dia kemudian terus menendangnya dengan kekuatan besar. Yvette memuntahkan darah lagi. Matanya sangat tajam seperti macan tutul. Jangan pukul aku! Ini adalah suara serak yang keluar dari bibirnya yang pecah-pecah. Sampah seharusnya dipukuli. Apa yang masih kamu lakukan hidup di dunia ini? Yang disebut suamimu telah menghamili muridmu dan membuatnya hamil. Namun, kamu masih memikirkannya. Apa jadinya kamu jika kamu bukan sampah? Katakan padaku. Sampah! Sampah! Pria itu terus menendangnya tanpa ampun. Ada lebih banyak sikap dingin dan kekejaman di mata Yvette. Dia menatap kaki yang menendang dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk menggigitnya. Ah! Lepaskan, beraninya kau menggigitku. Dasar sampah, masuk neraka. Pria itu sangat kesakitan dan dia menendang Yvette dengan keras, tetapi Yvette tidak melepaskannya. Mulut Yvette penuh darah dan dia kemudian ditendang. Pria itu menunduk, dan otot-otot di wajahnya berkedut dan meneteskan darah. Yvette seperti macan tutul betina yang marah. Rasa dingin di matanya membuat pria itu mundur tanpa sadar, dan dia terkejut. Sampah, kata pria itu dengan suara lebih lembut. Yvette melemparkan dirinya ke arahnya tanpa bergerak. Pria itu sangat marah dan meninju dada Yvette dengan tinjunya. Yvette memuntahkan seteguk darah lagi, tetapi kedua tangannya mencengkeram lengan pria itu dengan erat, dan kemudian lututnya menyerang. Retakan! Pria itu merasa ada yang rusak. Dia berteriak, dan Yvette menyerang lagi. Mata pria itu melebar. Dia meratap dan jatuh ke tanah, dia hampir pingsan. Yvette memegangi dadanya yang sakit di mana dia menerima pukulan itu dan berjalan ke samping. Dia mengambil senjata di tanah dan berjalan ke arah pria itu. Pria itu terkejut karena Yvette mengayunkan lengannya dan menikam batu itu ke lehernya. Dia merasa seolah-olah udara di paru-parunya dilepaskan, dan dia tercekik. Ah, tidak, tuan tua, tolong aku. Mata pria itu melebar ketakutan dan dia mencoba yang terbaik untuk meminta bantuan. Menonton layar pengawasan, lelaki tua itu terkekeh, aku sudah menyuruhmu untuk tidak memandang rendah dia, tetapi kamu hanya tidak mendengarkan. Sekarang, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Setelah memukuli cucu perempuanku untuk waktu yang lama, sudah waktunya untuk kamu mati. Haha, tidak buruk, sekarang kamu tahu bagaimana menjadi kejam. Ah! Wajah ketakutan pria itu membeku. Yvette memberinya pukulan terakhir, dan kemudian dia terdiam. Yvette berdiri dan melihat darah di tangannya. Dia secara naluriah merasa takut. Aku membunuh seseorang. Namun, setelah disiksa selama berhari-hari, dia melupakan ketakutannya. Dia membuka pintu besi dengan susah payah dan keluar dari kamar. Kebebasan membuat Yvette berlinang air mata, tetapi dia harus menahannya. Hubi, aku keluar, aku akhirnya keluar, air mata Yvette mengalir. Dia pergi keluar, dan dia menemukan bahwa tasnya terlempar ke tanah.
Dia mengambilnya. Meskipun dia berada di ambang kelelahan, dia berhasil menemukan bahwa dia berada di sebuah gunung. Bahkan, dia disimpan di dalam gua. Dia terhuyung-huyung ke sungai dengan tubuhnya yang lemah dan gemetar. Ketika dia tiba di tepi sungai, dia melompat dan membasuh darah di tubuhnya. Dia sudah terluka. Setelah mencuci dirinya, dia terus menuruni gunung. Setelah dia akhirnya sampai di pinggir jalan, dia menghentikan mobil untuk mencari tumpangan pulang. Ketika pengemudi melihat penampilan Yvette, dia ingin memanggil polisi. Namun, dia takut dengan tatapan dingin Yvette. Ini uangnya, bawa aku kembali ke Ocean City. Suara Yvette dicampur dengan nada dingin seolah-olah rasa dingin itu adalah aura bawaannya. Sopir hanya bisa mengangguk ngeri dan mengantarnya kembali. Ketika mereka tiba di kota, langit sudah gelap. Yvette tiba di area perumahan dan naik lift ke rumahnya. Ketika dia sampai di pintu, dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu, dan air mata mengalir di wajahnya. Suamiku, aku kembali. Bab 274. Yvette membuka pintu. Pada saat ini, Susan mendengar suara itu dan keluar dari ruangan. Dia tercengang ketika melihat Yvette, yang kuyup dan dipenuhi bekas luka. Yvette, kamu. Susan terkejut. Dia mengkhawatirkan Yvette. Selama periode ini, dia sibuk berurusan dengan perusahaan dan restoran setiap hari. Susan mengira Yvette telah diculik, tetapi melihatnya sekarang, dia bertanya-tanya apakah Yvette benar-benar diculik. Aku baik-baik saja. Di mana suamiku? Di mana dia? Yvette masuk, merasa lelah. Dalam lebih dari 10 hari, dia tidur kurang dari 20 jam. Dia terlalu lelah. Aku tidak tahu. Dia tidak ke sini selama beberapa hari. Kamu bisa meneleponnya. Susan berkata sambil bergegas ke lemari es untuk mengambilkan sesuatu untuk Yvette untuk dimakan. Ponsel Yvette sudah lama kehabisan baterai. Dia mengeluarkan ponselnya untuk mengisi daya dan makan sesuatu, tetapi dia kemudian muntah darah. Susan ketakutan setengah mati. Yvette, ada apa denganmu? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak dibutuhkan, kata Yvette. Susan bingung dan bertanya, kenapa tidak? Kamu muntah darah? Aku berkata tidak. Nada bicara Yvette tiba-tiba menjadi keras, matanya dingin dan kejam. Susan terkejut lagi dan jatuh lemas di tanah. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia telah melihat macan tutul betina. Ada apa dengan Yvette? Susan bangun sendiri. Yvette tiba-tiba merasa seperti orang asing baginya. Bagaimana ini bisa terjadi? Yvette sangat lembut sebelumnya. Telepon dihidupkan setelah diisi daya untuk sementara waktu. Yvette menelepon Chuck, tetapi teleponnya dimatikan. Dia menelepon lagi, tetapi tidak berhasil. Batuk. Yvette memuntahkan lebih banyak darah, dia sedih. Suamiku, mengapa kamu mematikan teleponmu? Dia berdiri, berjalan ke kamar, dan menanggalkan pakaiannya. Mata Susan melebar. Dia belum pernah melihat orang yang memiliki sosok tubuh lebih baik dari Yvette, tapi sekarang, seluruh tubuh Yvette penuh dengan bekas luka dan memar yang jelek. Apakah dia dilecehkan? Yvette mengganti pakaiannya dan mengenakan topeng dan kacamata hitam. Dia memiliki luka di wajahnya juga, maka dia hanya bisa keluar dengan wajah tertutup sepenuhnya. Kamu pergi dulu dan istirahat lebih awal, aku akan keluar mencari suamiku. Yvette keluar dan berkata dengan acuh tak acuh. Yvette, kamu harus pergi ke rumah sakit. Susan serius. Yvette memuntahkan darah. Dia pasti dipukuli hingga mengalami pendarahan perut. Aku bilang tidak perlu. Yvette mengalihkan pandangannya ke arahnya dengan dingin. Susan gemetar ketakutan dan duduk di tanah lagi. Yvette, ada apa denganmu? Jangan beritahu siapapun bahwa aku kembali. Yvette mengabaikannya dan memerintahkan. Susan mengangguk kosong. Yvette keluar dan pergi ke tempat Chuck. Dia naik lift dan pergi untuk mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Chuck keluar, bagaimana mungkin ada orang di dalam? Zelda dari pintu sebelah membuka pintunya dan keluar. Dia mendengar suara dan melihat Yvette. Meskipun dia mengenakan topeng dan kacamata hitam, Zelda mengenali pakaiannya. Dia terkejut melihatnya. Yvette, kamu kembali? Apakah kamu baik-baik saja? Yvette menoleh ke Zelda dan menyipitkan matanya yang dingin. Apakah suamiku ada di rumahmu? Hah? Tidak, dia tidak. Hei. Zelda terdiam karena Yvette sudah masuk ke rumahnya tanpa diundang. Dia sangat terkejut. Apa yang Yvette lakukan di sini? Suamiku, pulanglah bersamaku. Yvette memanggil saat dia masuk. Tapi tidak ada siapa-siapa. Zelda mengikutinya dan mengulangi, Chuck tidak ada di sini. Yvette menyipitkan matanya yang dingin lagi, tidak di sini? Dia kemudian mendekati Zelda langkah demi langkah, yang mengejutkan Zelda. Dia merasa merinding di kulitnya dan suaranya menjadi lebih lembut. Tidak, Yvette, ada apa denganmu? Mengapa kamu berbicara dengan sangat dingin? Apakah sesuatu terjadi padamu? Biarkan saya bertanya, apa hubungan antara Anda dan suami saya?
Yvette menyela dan bertanya dengan nada dingin. Tidak ada apa-apa di antara kita. Zella menghela nafas. Ternyata Yvette datang ke sini untuk ini. Alasan. Aku sudah bersama suamiku sejak kita masih muda. Dia milikku. Jangan kau sentuh dia. Jangan pernah menyentuhnya. Aku akan bertanya lagi padamu, apakah kau menyentuhnya? Yvette mendekatinya lebih dekat. Zelda tidak tahan dengan rasa dingin yang memancar dari Yvette. Dia terkejut. Mengapa Yvette menjadi seperti ini? Tidak. Jawab Zella. Kamu berbohong. Ada keraguan di matamu dan kamu menghindari tatapanku. Aku akan bertanya lagi, apakah kamu menyentuh suamiku? Yvette menatapnya dengan dingin. Tidak, Yvette, lepaskan. Kau menyakitiku. Zelda ketakutan. Karena Yvette tiba-tiba mencengkram lehernya dan dia merasa sulit bernapas. Aku akan bertanya lagi padamu. Benarkah? Tidak. Zelda mulai marah. Yvette menampar Zelda, dan dia jatuh ke tanah, menggigit bibirnya dengan keluhan. Yvette melepas kacamata hitamnya, dan sepasang matanya yang sedingin es muncul. Dia mendidih. Saya memperingatkan Anda, saya sudah menoleransi Anda untuk waktu yang lama. Suami saya masih muda dan tidak tahan godaan di sekelilingnya, tetapi Anda telah mengganggunya. Apa yang Anda coba lakukan? Dia milikku, milik Yvette Jordan. Jika kau terus mengganggunya, aku akan membunuhmu. Yvette keluar dan membanting pintu. Zelda menutupi pipinya dan meneteskan air mata. Mengapa Yvette bersikap seperti ini? Zelda bangkit dan menyeka air mata dari matanya. Dia mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon Chuck, tetapi dia mengatakan bahwa dia harus pergi sebentar. Tapi Yvette telah kembali sekarang, dia harus memberitahu Chuck. Dia meneleponnya, tetapi teleponnya dimatikan. Zelda merasa dirugikan. Chuck, Yvette baru saja memukulku. Yvette berkendara ke Hotel Luna. Sebelum dia menghilang, dari hotel inilah dia pergi. Chuck berkata bahwa dia ingin membawanya untuk bertemu seseorang, jadi mungkin Chuck ada di dalam saat ini. Suami. Yvette memanggil ketika dia keluar dari mobil dan memasuki hotel. Namun, dia melihat Queenie yang bekerja paruh waktu. Dia berjalan mendekat dan Queenie pergi ke sisi jalan untuk mendapatkan tumpangan pulang. Yvette, yang mengenakan topeng dan kacamata hitam, tiba-tiba muncul dan membuat Queenie melompat ketakutan. Kamu, Guru Jordan, mengapa kamu ada di sini? Queenie terkejut. Dia tidak menyadari bahwa Yvette hilang, dan dia tidak berani melihatnya. Tetapi ketika dia tiba-tiba melihat Yvette, dia masih terkejut. Tapi kenapa dia merasa ada yang tidak beres? Ini aku. Aku akan bertanya padamu, di mana suamiku? Yvette menatapnya, dan kata-kata pria dari sebelumnya bergema di benaknya, Chuck membuatnya hamil. Chuck pergi keluar, tetapi dia tidak mengatakan kemana dia pergi. Saya tidak tahu. Queenie menjawab. Chuck hanya memberitahunya bahwa dia akan pergi ke suatu tempat. Lagi pula, Chuck sendiri bahkan tidak tahu persis kemana dia pergi. Bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada orang lain dengan jelas? Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia akan pergi jalan-jalan. Mata Yvette masih dingin saat dia memerintahkan, kamu, ke sini. Saat Yvette berjalan ke gang di sisi jalan, Queenie ragu-ragu. Mengapa Guru Jordan bertingkah begitu berbeda? Sangat dingin. Apakah dia tahu tentang aku dan Chuck? Queenie sedikit bingung. Dia telah berpikir untuk ditemukan oleh Yvette sebelumnya. Dia merasa bersalah dan menyesal terhadap Yvette. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Queenie menggigit bibirnya. Tenang, kamu harus tenang. Queenie meyakinkan dirinya sendiri. Queenie menjadi tenang dan mengikuti Yvette ke gang. Guru Jordan. Bagaimana aku biasanya memperlakukanmu? Yvette menatapnya. Baiklah, Guru Jordan selalu sangat baik padaku. Queenie bingung. Setelah menanyakan pertanyaan ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa artinya? Yvette telah mengetahuinya, tetapi bagaimana caranya? Apakah Chuck memberitahunya? Mustahil. Bagaimana dia bisa mengatakannya? Queenie merasa dia tidak bisa mengakuinya. Di satu sisi, dia benar-benar tidak punya keberanian. Di sisi lain, jika dia mengakuinya, hubungan Yvette dengan Chuck akan berakhir. Queenie menyukai Chuck, tetapi dia tidak ingin melihat Chuck putus dengan Guru Jordan. Kalau begitu katakan padaku, apakah terjadi sesuatu antara kamu dan suamiku? Mata Yvette sedingin es. Queenie menggelengkan kepalanya, tidak, Guru Jordan, tolong jangan salah paham. Chuck dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain. Aku akan bertanya lagi padamu, apakah ada sesuatu? Queenie ketakutan. Mata dingin Yvette terlalu mengerikan. Tidak, Guru. Percayalah, Chuck dan saya tidak memiliki apa-apa di antara kami. Kami tidak bersalah, kata Queenie buru-buru. Yvette menyipitkan matanya, kamu berbohong. Tidak, Guru Jordan, aku tidak berbohong, Queenie dengan cepat menggelengkan kepalanya.
Yvette berteriak, saya tahu apa yang telah Anda lakukan dengan suami saya, dan Anda juga hamil. Apakah saya benar? Tidak, guru, aku tidak. Queenie sangat ketakutan hingga menangis. Tidak. Baiklah, aku akan menendang perutmu sekarang. Jika tidak ada darah, aku akan mempercayaimu. Jika ada, itu berarti kamu telah berselingkuh dengan suamiku. Dan kamu hamil. Yvette memelototinya dengan tajam. Saat Yvette berbicara, dia mengangkat kakinya dan menendang keluar. Setelah lebih dari 10 hari disiksa, dia cepat dan kejam. Suamiku hanya bisa menjadi milikku. Kaki Yvette melintas di depannya, dan Queenie ketakutan. Ini sudah berakhir.